Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberi kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, hingga waktu luang, sehingga pada detik ini sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain semua hanya karena karunia Allah kepada kita. Allah masih sayang kepada kita. Dan juga salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, hingga kita umatnya yang terus melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, seandainya kita renungi sampai saat ini, detik ini, kita masih diberikan Allah untuk bisa menghirup udara segar, ya Pak. Alhamdulillah. Sedangkan kita sudah sama-sama tahu hari kemarinnya itu banyak sudah saudara kita, keluarga kita yang telah pulang mendahului kita. Kalau kita renungi kenapa Allah masih memberi nyawa, kehidupan kepada kita, itu berarti Allah masih memberi kita kesempatan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ujar Rasulullah, manusia yang paling cerdas tuh di antara kita nih, ialah orang yang menyadari dia akan kembali. Dan dia menyadari kematiannya, ujar Rasulullah, dan dia mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Mempersiapkan. Makanya Nabi setiap saat tidak pernah ketinggalan berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati ulunin, hati kita untuk tetap ketaatan dalam agama.
Karena ini penting. Karena iman ini pajilah kita bisa yang pus mampus pajilah. Naik dan turun. Alah, kadang-kadang kita tuh fitrah manusia. Fitrah manusia. Makanya Nabi tidak lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nah, tetapkanlah hati ini selalu dalam ketaatan. Karena hati itu bisa terbolak-balik. Nah, salah satu nih untuk menetapkan hati dalam ketaatan, makanya Rasulullah apabila engkau melihat taman-taman surga maka mampiri. Sehingga karena sampai Rasulullah kita duduk menunggu waktu sembahyang ke sembahyang lainnya, dari sholat maghrib ke sholat isya itu duduk itu sudah dihitung pahala sholat. Wah, itu banyak. Itu kalau sungguh syukur mana padilahnya tuh. Sangat. Mudah-mudahan nih kita termasuk nih orang yang dirahmati Allah. Salah satu caranya tuh, kan banyak cara, dan mudah-mudahan ini termasuk kita karena duduk di majelis. Dulu hendak membacakan sebuting hadis nih, sambungan yang biasa kita baca juga di kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 71. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu an Ibni Mas'ud radhiyallahu an. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni as'alukal huda. Nabi pernah bersabda, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa. Setelah minta petunjuk, Nabi minta wattuqa, minta ketakwaan. Setelah itu yang ketiga Nabi selanjutnya meminta wal afaf. Wal afaf ini ialah kesucian jiwa. Dan yang keempat Nabi meminta wal ghina. Wal ghina di sini ialah kekayaan jiwa. Makanya Rasulullah sesungguhnya orang yang disebut kaya itu ialah apa? Bukan yang banyak perbendaharaan hartanya. Namun orang yang kaya itu ialah yang merasa nih jiwanya merasa terpenuhi. Jadi Nabi setiap hari selalu kada ketinggalan meminta 4 perkara nih. Memohon petunjuk kepada Allah. Setelah itu memohon agar bisa bertakwa kepada Allah. Setelah itu memohon agar disucikan jiwa. Dan yang keempat Nabi memohon kekayaan batin. Kenapa sampai Rasulullah minta banyak petunjuk? Al-huda. Karena kita nih hidup ya tadi, iman kita bisa naik turun dan kita memerlukan bimbingan. Dan alhamdulillah nih, mudah-mudahan kita Ramadan tadi, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, nah terimalah amal ibadah kami nih. Sungguhnya Allah nih pian nih Maha mendengar dan Maha mengetahui. Mudah-mudahan Allah menerima nih amal kita semua yang tadi, yang Ramadan tadi. Karena ya Rasulullah, tidak ada balasan suatu kebaikan kecuali orang tersebut pasti akan melaksanakan kebaikan selanjutnya. Mudah-mudahan kita nih jadi orang yang istiqomah terus sholat berjamaah. Karena amalan yang paling utama, amalan yang sebaik-baik amalan, yang syariat yang utama ialah sholat.
Jadi kenapa kita semua ini perlu bimbingan? Karena hati ini terbolak-balik. Jadi kita sangat memerlukan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat memerlukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama, petunjuk itu akan kita dapatkan tidak akan kita dapat kecuali dengan hanya bermujahadah, bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan. Setelah itu, setelah Nabi minta petunjuk, Nabi meminta diberi ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan ini tidaklah timbul melainkan dari amal soleh dulu. Pertama-tama kita beramal dulu. Makanya kan waktu kita berpuasa di Ramadan tuh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ujungnya kan agar bisa menjadi orang yang bertakwa. Salah satunya itu dari amalan puasa. Dan di ayat yang lain Allah memberi petunjuk juga. Kayak apa metode kita nih agar bisa menjadi orang yang bertakwa. Insya Allah metodenya kita ini sudah menggawi insya Allah. Di surah Al-Baqarah juga, di ayat-ayat awal. Jalikal kitabul raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan dari Allah dari kitab Al-Qur'an ini. Dan ini adalah petunjuk, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, setelah itu Allah melanjutkan lagi, bagaimana petunjuknya? Kayak apa? Nah, agar kita nih dapat menjadi wattaqah tadi. Hudal lil muttaqin, petunjuknya apa? Nah, di ayat selanjutnya Allah menyambung. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini Allah melanjutkan. Petunjuk bagi orang yang bertakwa itu ialah apa? Orang yang mengimani hal yang datang nang gaib ini. Nang Quran ini diimaninya. Dan inya ajar Allah melaksanakan sholat. Melaksanakan sembahyang. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah melaksanakan sholat, inya menginfakkan sebagian hartanya, sebagian aja, sebagian harta yang diberikan Allah kepadanya. Makanya bila sudah merasa kaya tuh kita mudah jadinya untuk melaksanakan infak. Makanya ketika bangun guring kan kita, bangun guring tuh ya Rasulullah, apabila 3 keadaan nih ada pada diri kita, itu sudah kita, dunia di genggaman kita. Apabila orang bangun guring ya Rasulullah, 3 keadaan ini didapati pada dirinya. Bangun guring kita kan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan ulun dari kematian. Guring kan meninggal kita saya. Bila 3 keadaan ini ya Rasulullah ada pada diri kita, maka dunia telah engkau genggam ya Rasulullah. Yang pertama wajilah, ya Nabi wajilah, awak sehat aja sidinlah ya Nabi. Alhamdulillah sehat aja. Ini supaya kita mudah nih bersyukur. Jadi kan kita mudah melaksanakan ketakwaan. Yang pertama, awak sehat aja. Walaupun kita asam urat tinggi sedikit, wajilah kau aja kan diminum. Awak sehat aja. Yang kedua aja Rasulullah, aman keadaannya. Aman keadaannya. Insya Allah kita kan aman aja. Ada kayak saudara kita yang di
Palestina. Dan itu pun dia masih bersyukur lagi. Apalagi kita rugi benar kita kada bersyukur. Yang ketiga aja Rasulullah, ada makanan yang dimakannya pada hari itu. Makanan yang dimakan hari itu aja persiapannya. Ada gasan minggu Dudi, apalagi bulan Dudi ada. Maka bila tiga ini terdapat pada dirimu ya Rasulullah, maka sudah dunia pada genggaman. Ini hadis sahih. Dan berkaitan juga dengan hadis-hadis yang lain. Nabi kan kayak kita menjelaskan tentang sembahyang 2 rakaat. Nah, rakaataini fajri ya Rasulullah, khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat engkau salat sembahyang sunnah fajar. 2 rakaat aja. Sembahyang khairu minad dunya ya Nabi. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, itu kan kita nih dimotivasi oleh dalil hadis-hadis ini kita akan bersemangat jadi yang melaksanakan ketaatan. Bersemangat. Rugi banget tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia nih dan seisinya nih lebih baik. Bayangkan. Alahan pada batu bara lagi, emas intan permata. Karena kan kita ya Nabi, apabila nih orientasi kita dunia, seandainya ini aduh sahih juga jelas, seandainya engkau ya Nabi diberi 1 lembah emas. Selembah emas itu berapa ton itu? Selembahan gunung selembah emasnya berapa tangki yang punya minyak tuh 1 lembah emas ya Rasulullah, niscaya engkau akan meminta emas lembah yang kedua. Setelah itu ya Nabi, apabila engkau diberi lembah emas yang kedua, niscaya engkau akan meminta lembah emas yang ketiga. Apabila orientasi kita dunia aja, kada meminta ini algina tadi, nah kada di algina tadi, makanya Nabi kan terlalu minta algina kekayaan jiwa tadi. Apabila engkau ada mempunyai kekayaan algina tadi, pasti kamu akan meminta lembah emas yang ketiga. Kecuali apa aja Rasulullah? Kecuali tanah telah menyumpal mulutmu, baru engkau akan berhenti. Kecuali berarti meninggal tuh. Nah, berarti kada habis-habisnya. Namun orientasi kita dunia aja. Makanya Nabi ini selalu berdoa ini. Kada pernah tertinggal nih. Kada pernah tinggal Nabi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Kada pernah tertinggal tiap hari. Minta petunjuk Nabi supaya diberi Allah ketakwaan, kesucian jiwa dan merasa kaya. Al-ghina. Jadi hati ini merasa kaya. Karena jadi para ulama, orang yang kaya itu ialah orang yang sedikit keinginannya. Ini lain hadis dong, lain dalil. Orang yang kaya itu, jadi para ulama ialah orang yang sedikit keinginannya. Handak ini, handak A, handak 2, handak 3. Sedikit keinginannya, ada banyak keinginannya. Kisah baik. Kisah kawan Jopang nih, tadi kan khutbah di Kapuas. Maka sudah bulik, makan dimakani oleh pembakal tadi. Bulik tertinggal tas nih di rumah pembakal aja. Sudah jembatan Barito sudah setengah jam lebih dah. Paksa bulik. Tas tertinggal. Ya, bulan Dudi kan hanya ke sana pulang. Bulik aja. Bulik. Nah, kisah di sana tadi kisah. Ada aja kawan pegawai aja. Bini 2 bini aja. Maka rukun benar ya. Mengisahkan nih. Nang bini pembakal mengisahkan. Rukun benar aja. Kawannya yang jadi bini ini kawan bini pembakal. Nah. Rukunnya di daerah Anjir Kapuas itu juga. Lawas saya Pak. Berapa tahun kawin lawas. Kawan sekolah ya yang bini pertama nih kawan sekolah. Yang bini kedua nih orang situ juga. Nah, jadi pepandian betakun kayak apa aja. Baik aja lah ya. Rukun benar. Sarumah ya. Jadi takunnya ya. Ini yang kisah Bang lah. Bujur ya rukunnya, tapi hati kayak dikerukut bidawang juga aja Ini bujur aja ini kisahnya. Jadi lawas, memang rukun aja rukun di orang tahuan di kampung itu. Rukun. Setelah beberapa tahun ya,
tatamu lawan bini pembakal nih. Ya sidin nih. Bang bercucu sudah orangnya bajian, sudah bercucu. Tatamu di Kapuas di kotanya. Apa di sini ya? Wadah keluarga aja, wadah anak angkat ya. Wadah anak angkat. Sudah aja dah. Awas. Beberapa hari pulangnya kan bolak-baliknya belanja kan ke pasar Kapuas. Tetamu pulang aja baik. Tetamu pulang. Apa aja? Ke pengadilan ya. Pengadilan. Apa ke pengadilan? Menggugat abahnya aja. Jadi yang bini pertama nih menggugat abahnya. Menggugat menggugat cerai. Nah, menggugat cerai. Padahal rukun asalnya. Rukun. Cuma kemungkinan memang naik. Ini kada dekat dengan Allah bae orangnya. Walau alam lah. Cuma kan itu satu pelajaran tuh. Satu pelajaran. Dan memang Nabi kadang mengumpulkan dua istri itu satu rumah. Nah, itu kan memang di pelajaran, makanya bila ini anggapan kita kebanyakan sunnah rasul, tapi kita kadang mempelajari dulu ini nih dari awal nih pelajaran tuh kita nih sudah ada bertakwa nih melaksanakan ketaatan nggak ada, makanya dia orang sunnah rasul makan kerupuk aja makan nasi tangan kiri aja kan maksudnya kayak itu kan maksudnya kita melaksanakan kebaikan tuh boleh cuma perbaiki diri dulu. Nah setelah itu ya nyambung kisahnya lah, ini lu kada menyambut orang kan, jadi mengisahkan aja kada apa-apa kan. Jadi setelah itu aja, ini kisah nyata nih. Setelah nang tadi sudah ya tuh, sudah beberapa waktu yang lalu. Jadi bingung juga bini bakal nih. Rumah berdiam di udah anak angkat aja sudah lawas aja berpisahan di rumah di lawan kada serumah lagi aja lawan pak pembakal lawan jadi pembakal lawan laki tuh jadi di rumah siapa yang ini tua aja ini jarang orang nih berdiam di mana di rumah anak angkat ya siapa anak angkat ya ada berkisah juga asalnya sudah ada nah setelah tadi itu yang tahu sudah menggugat cerai tadi sudah yang ketiga menelpon dia yang dua kali bertemu yang ketiga hanya beberapa hari lalu menelpon mau undang aja yang bakas bini Tuhan tadi mengisahkan sudah bercerai aja lawan aku nih lawan abahnya jadi siapa bini yang lagi aja bini yang tuh punya anak saekong aja ada yang sidin nih bini Tuhan nih kawan bini pembakal tadi jadi makanya mengisahkan mempunyai anak 2 bercucu sudah nah jadi di mana berdiam ya udah anak angkat tadi sekalinya kayak apa ini anak kawin lo anak angkatnya nah itu kan mencontohkan tuh jadi sama-sama kada dekat dengan Allah maksudnya kayak itu yang bini Tuhan nih kada mengerti agama juga yang laki Tuhan waktu mengumpulkan bini 2 nih jujur sunnah rasul tapi ini agama nih kada kuat kada kokoh lagi yang bini ini makin parah lagi berdahulu sudah anak angkat kayak apa anak angkat itu Tuhan kalinya anak kawin lo anak angkat ujar ini berkisah anak angkat ya kan bini pembakal tadi bingung anak angkat ikan mana ya anak angkat bang ya asalnya tuh berkisah ada yang hanya beberapa hari tadi menelpon nih ini kenal undangan anak nikah lawan anak angkat sudah bercerai lo abahnya aja nah ini contoh aja bang berarti kan karena kada ketakwaan ini menjalani syariat agama ini kita salah jadinya coba seandainya orang tuh melaksanakan syariat agama dengan benar dengan bujur pertama-tamanya kan mungkin mengumpulkan istri dalam satu rumah kan banyak kan ada tuntunannya tuh Nabi sedangkan Nabi aja mau misah bininya karena apa nih karena fitrah manusia nih pasti ada rasa cemburu istri Rasulullah aja kan pernah kan waktu membantunya disuruhnya dibawakan makanan ke rumah kan Aisyah kan nih sangit pernah mengampaskan piring makanan yang diantar oleh pembantunya sesungguhnya aja Rasulullah dia sedang cemburu nah itu kan istri Rasulullah bisa cemburu dan memang fakta orang tadi bercerita yang kawan sidin tadi hati yang kayak dikerukut bidawang dia padahal rukun nah sebenarnya itu menyakiti bini menjalini yang sidin tadi yang mengumpulkan istri dalam satu rumah tadi
Dan ini karena apa? Karena kan dia mengerti syariat agama. Sidin merasa itu benar sunnah aja, tapi kan dia mengerti syariat agama. Nah ini kan pentingnya kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum beramal nih kan berilmu dulu. Dan yang istri masa terjalimi juga akhirnya salah langkah juga jadinya. Berdahulu bisa anak angkat jadinya. Berdiam di rumah anak angkat aja, sedangkan proses anu belum, kan berarti berdahulu berdiam. Begana di rumah anak angkat. Ada apa? Nah kan berarti salah, sama-sama salah jadinya melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena apa ya? Karena tidak ada ketaatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu pentingnya kita. Ketaatan ini pentingnya. Walaupun dirasa baik. Karena apa? Ini tuh ya, ini memang ada perkataan. Orang tuh ada sholat tapi baik ya. Ada kan banyak itu. Dan ini kan bisa menyelisih syariat, ada kawa. Dan ini banyak. Mungkin Pian pernah ulun kisahkan bahwa ulun pernah membaca ini, mudah-mudahan ini beberapa tahun ini meningkat sudah anunya persennya. Menurut penelitian Muslim Report Indonesia bahwa orang Indonesia ini yang melaksanakan sholat 5 waktu hanya 40%. Paling sekitar 38 berapa, jadi paling banyak 40%. Ini penelitian benar. Dan kita bukan mendebatkan ini, cuma mudah-mudahan kita bisa mendakwakan keluarga kita semua untuk nih melaksanakan syariat yang pertama ialah sholat. Amun sholat ada 5 waktu masih ini 2 itu jelas menyelisih sudah. Yang kewajiban aja belum dilaksanakan lagi. Iya, nah itu kan kada kawa. Dan ini terjadi di negara kita. 40% aja yang melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi dari 10 orang yang dikenai kewajiban sholat yang sudah balik, 4 aja yang sembahyang. Itu belum dihitung lagi yang sembahyang berjamaah, itu belum lagi tuh. Itu yang sembahyang 5 waktu aja hanya 40%. Yang 60%-nya ada yang 4 waktu, ada yang 3 waktu. Bahkan beberapa persen ada yang ada sembahyang lalu. Islamnya KTP aja. Dan ini benar. Belum kan di Gatoko tuh ada masjid Baitur Rahim. Nah, ini setiap pasangan calon suami istri yang hendak kawin, hendak nikah, ditatar dulu semingguan. Aja. Mulai pagi sampai sore, ditatar di masjid. Oleh buat kemana? Kalau di Batolane, yang ulun tahu di Masjid Jamhur lawan di Masjid Baitur Rahim. Tempatnya Batola. Dan ulun sering ketemu bila sembahyang zuhur, kadang asar di Masjid Baitur Rahim di Komplek HB itu. Nah, jadi rata-rata ini dari Kemenak. Rata-rata misalnya 13 pasang aja, 13 pasang calon suami istri. Berarti itu kan ada 26 orang. 13 pasang itu ini ada semua Bang lah. Ini insiden aja memang. Ini bagi pelajaran bagi kita. Rata-rata dari 13 pasang yang melaksanakan sholat 5 waktu cuma 3 pasang. Berarti 6 orang aja dari 26 orang yang melaksanakan sembahyang 5 waktu hanya 6 orang. 3 pasang aja aja. Oh, bayangkan. Rata-rata tuh ya ada yang 4 waktu aja sembahyang. Ada yang 3 waktu. Bahkan ada yang ada sembahyang lalu. Ya Islam KTP aja. Padahal ini syariat yang paling tinggi, syariat yang paling utama sholat. Kalau sholatnya hancur, habaan mansura amal yang lain. Ayo debu berterbangan, kada dinilai Allah. Dan ini buktinya banyak terjadi. Tapi kita kada menyalahkan, ini tugas kita jadinya, tugas kita berdakwah. Dan dakwah ini aduh saya pakai hadis bisa aja orang tersentuh. Pian kita tulak menggas kendaraan, tulak ke langgar, tulak ke masjid, tulak ke musola. Itu bisa aja tetangga kita yang melihat hati terbuka. Itu bisa. Bisa. Itu lu sering membuktikan sudah. Kawan-kawan nami kisah tetangganya akhirnya membawa kawan sembahyang ke langgar akhirnya. Nggak ada sembahyang masalahnya. Terbuka hati. Melihat kawan, oh pindah nyaman, pindah sejuk ya. Semangatnya ke langgar. Itu bisa jadi kebaikan bagi kita. Maka bilanya orang itu tersentuh, kita mendapat pahala tanpa mengurangi pahala orang yang melaksanakan kebaikan tadi. Dapat harus kita amal jariahnya. Wah itu kan semangat bagi kita jadinya. Memang ada yang berkata, bercangka-cangkalnya, belum tentu juga masuk surga ya. Memang bujur
Memang belum tentu kita ada tahu. Tapi yang punya parah ya, maginnya kita ada tahu memang ada. Cuma kita ada hujah ada. Misalnya di akhirat kita ada hujah dari Allah, ya Allah, lu sudah melaksanakan ketaatan, mudah Allah menerima. Makanya kan kita perlu berdoa, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mudah ini Allah menerima amal kita. Mudahan. Yang penting kita sudah melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melaksanakan syariat kita kawah, ada bisa kita kemana kita? Ada hujah kita menuntut lawan Allah. Nah, syariat yang pertama ini sembahyang, sholat. Dan sholat ini paling banyak dilalaikan oleh orang. Nah, ini tugas kita. Karena apa? Kita ini sebagai khalifah di muka bumi semua. Kita ini semua pemimpin. Paling kadang pemimpin untuk diri kita dan keluarga kita. Dan kita nih makanya saling motivasi, saling menyemangati. Ini Quran yang menyuruh. Di surah Ali Imran ayat 104 itu Allah menyuruh. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ya Allah nih ada sebagian orang dari kita, sebagian dari umat manusia ini yang membawa orang kepada hal-hal nang ma'ruf, nang baik. Nah, mudahan termasuk kita nih tulak benggas berkendaraan, bekape, berupiah. Ini itu termasuk membawa orang kepada hal-hal nang ma'ruf. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Itu termasuk membawa orang kepada hal-hal nang baik, kebaikan. Ambah kita sudah menyuruh orang kepada hal yang baik, membawa orang meninggalkan hal-hal nang mungkar, maka ya Allah, nah, wa ulaika umul muflihun. Ikam sudah pasti tergolong orang-orang yang beruntung. Itu Allah yang menjamin. Makanya kita kalau membuktikan seorang, bila kita tuh tulak kelanggar, itu hati itu pasti diberi keterangan malah. Itu kita buktikan aja. Itu karena Allah menjamin. Termasuk orang-orang yang beruntung kita. Nah itu kan janji Allah. Nah itu kan kita semangat lagi jadinya bagi kita. Semangat bagi kita. Nang kita yang anum ini juga selain dari dalil hadis dan Quran, kita kalau memotivasi kita juga melihat kawan sidin ketuh pada seorang lah hawa aja pina ka papai-pair habatis misalnya tuh kan sidin ini sudah kamu aja sidin kalanggar aku nang umur nang 30-40 ini kita kamu misalnya tuh kan itu kan kita kalau memotivasi diri kita memompa kita karena memang ya Rasulullah sesungguhnya ya Rasulullah setiap kalian dalam ibadah nih pasti mengalami masa putur. Itu Nabi aja mengisahkan. Namun ya Rasulullah, bila engkau mengalami masa puturnya sudah cangkal untuk langgar pasti ada masa puturnya. Namun ya Nabi, jangan sampai engkau meninggalkan hal-hal yang wajib. Nah, tak ada memang tak ada asal apa kelanggar. Itu ada, itu fitrah manusia. Wajilah. Ada itu wajar. Itu Nabi yang menceritakan. Ada masa putur itu ada. Cuma jangan sampai tertinggal kita hal-hal yang wajib. Jangan sampai kada sembahyang maksudnya kayak itu malas itu wajar. Memang itu fitrah manusia. Apalagi kegaringan, asam urat, misalnya itu Pak, kita fakta tuh. Kadang kalau dikeramputakan. Memang ada. Cuma karena kita mengerti bahwa ini masa putur ini pasti akan berlalu, makanya Nabi selalu minta doa nih. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Waalaikumsalam. Ini santri lu nih. Maka libur sekolah. Libur kalau? Oh. Mulai rumah lah. Alhamdulillah. Oh, rumah aska. Santri kelas 8 namanya. Kampung Arab rumahnya. Sudah sholat enggak? Nah, alhamdulillah. Makanya tadi bahwa ketaatan syariat yang paling utama sholat tadi. Bila sudah sholat dilaksanakan, syariat yang utama dilaksanakan, hanya amal-amal yang bisa diterima. Kalau sholat ini belum sempurna lagi, biar amal yang lain bejibun betuyuk kayak apa aja, tetap habaan mansura. Karena kuncinya wajilah. Kuncinya belum dibuka lagi. Itu amal tadi, kunci pembukanya lewat sholat tadi.
Memang ya bujur perkataan tadi, yang sholatnya belum tentu diterima aja. Bujur itu benar aja. Semua amal kita nih ada tentu diterima. Cuma bila kita sudah melaksanakan syariat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya kita berdoa, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Paling tidak kita sudah bukan termasuk orang yang berdosa meninggalkan ketaatan. Bayangkan orang ya Rasulullah yang meninggalkan sholat Isya dan subuh itu sudah munafik sudah. Sedangkan orang yang munafik ini termasuk orang yang paling aspalun keraknya neraka. Yang paling dalam, neraka paling dalam. Jadi kadang kau berkata, aku ini baik, jujur, karena sembahyang hati baik, kadang kau tetap menyelisih syariat sudah. Nah mudah-mudahan nih karena yang penelitian 40% ini karena beberapa tahun kemudian meningkat, paling kada terbalik karena paling kada 60% malah yang sembahyang. Ya, paling kada tuh mudah-mudahan kan ada penelitian pulang beberapa tahun kemudian. Nang sembahyang 5 waktu nang 60% pulang. Mudah-mudahan. Tidak menutup kemungkinan. Karena apa? Karena setiap orang ini bisa menjadi kebaikan bagi muslim yang lain. Setiap orang ini fitrahnya memang kita nih diberikan memang rahmat Allah nih ya Rasulullah, rahmat nih turun ke bumi ini dari 100 cuma satu. Yang ini satu ini dibagi-bagi kepada kita. Rahmat kasih sayang nih. Pasti kita menginginkan kebaikan. Tidak sempurna iman dari kalian, ya Rasulullah, bila tidak menginginkan kebaikan untuk saudara kalian, sama seperti engkau menginginkan kebaikan bagi dirimu sendiri. Pasti kita menginginkan, mudahan ini mudahan mau kelanggar, mudahan mau masih. Itu sudah fitrah manusia. Karena Allah memberi rahmatnya kepada kita. Memberi kasih sayang. Allah menurunkan. Jadi kita ini pasti ada rasa kasih sayang lawan sesama muslim. Menginginkan kebaikan. Itu sudah fitrah manusia. Begitu juga hal yang tidak nyaman. Apabila tuh kita tidak nyaman diperlakukan seseorang, berarti saudara kita tuh tidak nyaman juga diperlakukan seperti itu. Berarti kita ada hendak juga berlaku seperti yang kada baik untuk saudara kita. Apabila kita ada merasa nyaman. Karena itu Allah menurunkan rahmat kepada kita. Itulah pentingnya kita saling nasihat menasihati. Tapi ya tadi nasihat menasihati dalam ketakwaan dan dalam kesabaran. Jangan duan nggak ada sembahyang bincul kepala kawan jangan duan misalnya. Nah setelah minta petunjuk Nabi minta ketakwaan, minta kesucian jiwa dan minta kekayaan. Kekayaannya apa? Al-ghina. Yang dimaksud al-ghina di sini Nabi kekayaan hati. Kekayaan hati ini kuncinya apa? Kuncinya di syukur. Kuncinya di syukur. Makanya jar para ulama, kita jangan membayangkan yang belum kita punyai wajilah. Untuk bisa bersyukur. Kita membayangkan nih, yang belum kita punyai hanya kita bisa bersyukur. Jangan dibayangkan seperti itu. Jar para ulama, apa yang engkau miliki, disitulah engkau syukuri. Ini salah satu metode tuh, supaya kita bisa melaksanakan syukur ini dengan tepat. Soalnya kebanyakan ini memang syukur ini sulit. Makanya Rasulullah sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Dan dalam keadaan itu semuaan baik bagi kehidupannya. Bagi siapa Rasulullah? Baik terus. Ya Nabi, bagi orang yang menemui keadaan ini, dua keadaan ini. Apabila dia menemui hal-hal yang tidak enak baginya, dia bersabar. Dan dia menemui hal-hal yang nyaman baginya, maka dia bersyukur. Dan kuncinya syukur ini 3. Yang pertama, kita yakini dengan hati bahwa ini pemberian Allah. Yang kedua, kita ucapkan dengan lisan kita, jahir kita, alhamdulillah. Dan yang ketiga, buktinya syukurnya kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Iya tadi melaksanakan ketaatan kepada Allah tadi. Yang pertama-tama tadi syukur yang paling tinggi ini ialah kita melaksanakan salat. Nah mudah-mudahan nih kita kau mengamalkan nih dan kau kita menjadi apa? Menjadi pionir, pejuang bagi nih keluarga kita, tetangga kita, menjadi contoh yang baik. Dan insya Allah kita mudah-mudahan kawan, karena ini sudah mengamalkan semuanya. Kita tadi tegawinya hadis tadi. Nang di surah Ali Imran ayat 104 tegawi juga kita mencegah pada perbuatan yang kada baik, menyuruh orang pada hal yang baik, itu termasuk.
Nah, kita tutup lawan doa. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya, Allah merahmati kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.